Saya datang di sini sebenarnya hanya mau memberitahukan kepada ibu-ibu dan keluarga di sini semua. Oh, saya datang di sini memberitahu kalau saya datang untuk memperjuangkan hidup semua. Saya tidak mau berjanji sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan atau tidak bisa saya lakukan. Karena janji itu adalah hutang dan itu tanggung jawabnya kepada Allah. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bukan saya ingin nafsu jadi gubernur, bukan. Tetapi kondisi Jakarta yang sudah tidak baik-baik saja. Waktunya sangat singkat sebelum cengkraman global semakin kuat. Berjuang bersama dermaku, pilihan yang paling pas. Tiket sudah di tangan kita, Tuhan beri kita kesempatan segera masuk berterang. Kita harus bergegas, Dharmaku jadi nakodanya, agar Jakartaku aman, menjadi kota beradaban, yang teguh dan beriman. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi guncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Sekarang dan seterusnya, detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Petugas rakyat, bukan petugas partai. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Pak Kun dan Bang Arma? Kun Fayakun. Kun Fayakun. Mbak. Ya. Salahkan ya, insya Allah berhasil. Mohon doanya, Bu. Mudah mudahan Iya. sama Dharma. insya Allah berhasil. Iya. Tanpa mana insya Allah. Iya, makasih ya, Pak. Pegang dan terasa. Iya. Dan mampir. Ya. Iya. Jangan mati. Iya. Iya. Ya, mari ya. Saya duluan, saya nungguin pada rumahnya. Iya, iya. Oke, makasih. Makasih ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak.
Selamat datang kepada Bapak Darman Kun yang menyempatkan waktu datang ke wilayah RT RW 13. Kita yang saya hormati Bapak Bupati dari Jakarta Utara, dan yang saya hormati seluruh warga. Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ke tempat ini dalam rangka sosialisasi Bapak Dharma untuk Kalau kita dipakai baju, hakim setianya tuh. Alhamdulillah. Ini yang pasangin baju Pak Jenderal, ya, bukan Hansip. Alhamdulillah hari ini Pak W datang tamu istimewa, ya, yaitu Pak Dharma selaku calon gubernur pertama kali yang datang ke tempat ini. Mohon insya Allah Bapak terpilih menjadi gubernur DKJ Jakarta. Tepuk tangan ya. Jujur Pak Dharma, acara ini sangat mendadak, ya. Di sini tidak ada panitia, hanya dibilang relawan yang mengadakan ini, antusias warga untuk Bapak Dharma. Karena baru maghrib kemarin Pak Udin datang ke rumah nemuin saya, Pak Dharma ke sini. Alhamdulillah, insya Allah saya terima dengan lapang dada. Tadi pagi mastiin benar Pak Dharma ke sini, ya. Saya tumpah di dalam, tapi ini kesannya nggak boleh Pak dalam masjid, ya. Jadi saya keluarin ke sini. Alhamdulillah, walaupun tempatnya sempit Pak, ya. Alhamdulillah, tapi tuan rumahnya cukup lega hatinya Pak menerima Bapak di sini sebagai calon gubernur DKJ Jakarta periode Bapak 2019 nanti. Harapan kami, semoga doa kami semua warga RW 13 dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala agar pilihannya Bapak Dharma menjadi ketua atau menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya, untuk itu Bapak Ibu, terima kasih sudah datang, dan mohon maaf nih bila ada kesalahan para Bapak Ibu yang datang ke sini. Mohon maaf untuk Bapak Dharma sebagai calon gubernur DKJ untuk menyampaikan sekata dua patah untuk warga karena konfirmasi di kami. Terima kasih dan kami persilakan. Tepuk tangan untuk Bapak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya mohon maaf agak terburu-buru, terlambat karena tadi ada saya mampir ke dokter dulu. Saya tadi mampir dulu ke RW 7. Sekarang ini RW 12. 13 yang telah menerima kehadiran kami. Saya datang di sini sebenarnya hanya mau memberitahukan kepada ibu-ibu dan keluarga di sini semua. Oh, saya datang di sini memberitahukan bahwa saya datang untuk memperjuangkan nasib kita semua. Saya tidak mau berjanji sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan atau tidak bisa saya lakukan, karena janji itu adalah hutang dan itu tanggung jawabnya kepada Allah. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bukan saya ingin nafsu jadi gubernur, bukan. Tetapi kondisi Jakarta yang sudah tidak baik-baik saja, sehingga saya hadir dan tampil untuk mewakili suara hati rakyat. Kok diam? Karena saya berjuang bukan untuk diri saya,
Karena terlalu banyak ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, sehingga saya terdorong dari hati nurani untuk tampil ke depan, memperjuangkan nasib kita semua. Jadi jangan berpikir mendukung saya tidak penting. Tetapi mari kita sama-sama berjuang untuk menyelamatkan keluarga kita semua. Kalau saya nggak penting, sekali lagi, ini bukan untuk saya. Saya bersusah payah, bercapek-capek, bukan untuk saya, tetapi untuk nasib kita semua, termasuk keluarga dan saudara kita semua yang ada di Jakarta. Saya sudah memaafkan diri saya, berjuang mati-matian untuk Bapak Ibu sekalian. Saya nggak penting, sekali lagi ingat ya, tanamkan dalam hati. Saya bukan datang untuk minta saya dipilih, tetapi saya mau datang, saya datang untuk mengajak kita semua. Mari kita berjuang bersama untuk kepentingan semua rakyat Jakarta. Karena kalau untuk saya nggak ada gunanya. Dan tolong jaga, doakan kami. Saya tidak mau ada hati sedikit pun di antara kita yang tamak. Sehingga ketamakan itulah yang mengakibatkan rakyat selalu menangis dan menderita akibat daripada perilaku atau kebijakan yang tidak adil untuk rakyat. Kalau sudah paham bahwa saya hadir bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan semua warga yang ada di sini dan seluruh Jakarta, maka saya mengajak kepada kita semua, mulai hari ini, mari kita bergerak, sampaikan kepada semua saudara, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita di Jakarta, mari kita bersatu, supaya kedaulatan rakyat kembali berada di tangan rakyat Jakarta. Sampaikan juga kepada yang lain, ya, supaya jangan salah dalam menentukan sikap untuk perjuangan masa depan warganya. Tidak ada kepentingan yang mengendalikan saya. Saya bergerak karena dikendalikan oleh tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera tampil melindungi, memperjuangkan nasib rakyat. Oleh sebab itu, saya selalu menyampaikan, mari kita bersama berjuang untuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Jadi tanamkan dalam hati, tanamkan dalam pikiran, Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah bagian daripada perjuangan kita. Ya. Kalau itu sudah ada dalam hati, insya Allah yang akan membuka jalan untuk kemenangan warga Jakarta, bukan buat Dharma. Bukan buat saya, ya, dia baik-baik, bukan buat saya. Saya sungguh-sungguh, jangan sia-siakan perjuangan ini hanya sampai di saat kampanye. Tapi ingat, dalam waktu tidak sampai 1 bulan, 25 hari lagi, kita akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan, bahkan selama-lamanya. Saat ini adalah tonggak sejarah di mana kita akan menyelamatkan Indonesia secara keseluruhan, dimulai dari Jakarta. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya saudara-saudara di luar Jakarta. Saya yakin tidak semua yang ada di sini adalah orang asli rakyat Jakarta. Betul. Ya. Jauh Pak. Namun dengan KTP Jakarta, kita berjuang bersama untuk membuat Jakarta ini makmur. Kalau Jakarta makmur, rakyatnya tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan. Rakyat Jakarta harus ikut makmur. Dan saya dengan tim sudah menyiapkan program yang namanya program Getok Tular Adab. Getok Tular Adab akan membuat mengajak semua masyarakat, rakyat untuk kompak, bekerja sama dengan produsen-produsen atau pabrik atau perusahaan yang ada di Jakarta untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana caranya? Rakyat cukup menggantikan merek dari produk yang dipakai yang ada di Jakarta dan bekerja sama dengan produk dari perusahaan yang juga ada di Jakarta, sehingga warga Jakarta menjadi marketingnya, menjadi pemasarnya.
Dan akhirnya rakyat Jakarta juga memiliki pekerjaan sebagai marketing untuk merekomendasikan setiap produk itu. Hasilnya kemana? Hasilnya untuk rakyat. Rakyat akan mendapatkan dari biaya promosi yang dimiliki oleh setiap produk daripada perusahaan yang ada di Jakarta untuk kesejahteraan rakyat. Dan itu dapat diwariskan kepada cucu, anak, cucu, dan cucu kita semua. Semakin ini maju, semakin rakyat Jakarta maju. Cukup dengan bekerja dari rumah, dengan menggunakan handphone. Bagi yang tidak punya pekerjaan, bagi ibu rumah tangga, itu cukup dari rumah. Anak-anak sekolah juga bisa ikut setelah kembali ke rumah. Ya, jadi ini akan memberikan income tanpa harus bekerja ke sana kemari. Cukup dengan merekomendasikan produk atau dari jenis yang sama. Contoh sabun. Sabun diganti dengan sabun yang sama tapi mereknya yang buatan Jakarta. Dari situ biaya promosinya bukan diberikan kepada media lagi, bukan lewat aplikasi lain, tetapi gunakan aplikasi yang akan disiapkan oleh Pemprov DKI sehingga nanti aplikasi-aplikasi seperti TikTok, Temu itu akan kalah dengan aplikasi ini. Dengan catatan asal rakyat Jakarta mau kompak. Kita bekerja sama dengan pabrik atau produsen yang sedang berusaha untuk juga maju, yang hampir kolaps akibat daripada masalah pandemi, akibat daripada terkena dampak pandeminya kemarin. Ya, kita bersiap-siap, ke depan akan ada pandemi, tapi saya berjuang untuk mencegah supaya pandemi itu jangan ada lagi. Saya harus sampaikan ini di kesempatan terakhir untuk kampanye sampai tanggal 23, karena ini adalah hal yang sangat-sangat krusial atau sangat-sangat penting untuk diketahui oleh warga. Karena kalau tidak diketahui, maka warga berpikir bahwa ke depan ini akan baik-baik saja. Supaya kita mau bersatu, mari kita berjuang bersama. Selamatkan jiwa keluarga kita semua. Sampaikan kepada semua warga bahwa perjuangan ini bukan untuk saya, tetapi perjuangan ini adalah kebersamaan. Kita sama-sama berjuang, Bapak Ibu sekalian, menjadi tim daripada perjuangan ini. Sampai di situ yang saya ingin sampaikan, karena ini yang penting. Ya, soal program, apabila nanti ada pandemi, program tidak akan jalan. Jadi jangan tergoda dengan program-program yang akhirnya tidak akan dijalankan ketika ada pandemi. Justru yang harus kita cegah, jangan sampai ada pandemi lagi. Karena kalau ada pandemi, maka semua program yang katanya membuat orang terkesima atau tertarik tidak akan jalan ketika ada pandemi. Karena mereka akan berkata, maaf, program tidak bisa jalan karena ada keadaan yang lebih penting yang harus kita selesaikan, sehingga anggaran akan di-pool atau disiapkan untuk menangani pandemi. Walaupun nanti anggarannya tidak akan dipakai untuk rakyat. Oleh sebab itu, saya hanya mengingatkan dan menghimbau kepada kita semua untuk bersiap, berjuang bersama. Hanya 25 hari ke depan, berjuanglah maksimal. Jangan menyesal kemudian tidak ada gunanya. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Kalau tidak paham, mumpung saya ada di sini, segera tanyakan ke saya. Saya buka pertanyaan. Ya, pertanyaan tolong yang mendasar supaya apa, perjuangan ini jangan hanya sekedar tanya KJP, kartu lansia dan sebagainya. Saya sudah paham itu. Sekarang yang harus kita perjuangkan ini lowongan kerja yang saya sampaikan tadi, lowongan kerja langsung, ini lowongan kerja Bu, langsung jadi marketing dan dapat komisi, dapat residual atau penerimaan berulang-ulang ketika kita nyampaikan dari mulut ke mulut, dan setiap orang yang mau mengikuti masuk di aplikasi tersebut. Ini lapangan kerja. Karena pada dasarnya orang bekerja yang diperlukan apa? Yang dituju apa? Uang kan? Ini yang menghasilkan uang.
Gitu. Buat apa bekerja susah payah kalau ujungnya tidak dapat uang? Ini menghasilkan uang. Dan nanti ini adalah pusaran ekonomi Jakarta yang akan menggulung sampai ke dunia. Ini yang saya sebut dengan dari lokal merambah ke global. Ya. Jadi jangan sampai jumlah masyarakat kita yang banyak hanya dipakai oleh mereka dengan aplikasi mereka untuk keuntungan mereka. Tetapi sekarang saya balik, semua untuk keuntungan, kepentingan rakyat Jakarta. Oke, sekarang ada pertanyaan. Kalau saya harus pergi lagi. Tanya Bu. Ya, jangan malu-malu, bertanya aja, jangan sungkan-sungkan. Belajar untuk kritis. Bapak-bapak, ibu-ibu, maksudnya tadi gini nih. Ibu di sini. Biar kasih dia. Ya, salah. Maksudnya tadi begini kan, misalkan kan produk-produk sekarang itu kebanyakan mereknya dari luar negeri. Nah, maksud Bapak kita ini, bagaimana caranya nanti dikembangin supaya produk itu menjadi produk Indonesia. Jadi apabila nanti ada ini, silahkan ibu-ibu mendaftarkan ke beliau. Paham kan maksudnya? Nanti akan kami siapkan, Pemprov akan menyiapkan aplikasi yang dimana rakyat bisa melihat uang itu kemana. Jadi nanti semua hasilnya untuk rakyat. Nanti rekeningnya akan dikelola oleh Bank DKI. Jadi rakyat punya rekening masing-masing dari hasil kompak. Pakai produk ini aja, lu nanti dapat apa? Dapat residual. Residual itu dapat penerimaan yang berkelanjutan. Terus kan setiap hari kita menggunakan produk. Nah, kita pakai produk Jakarta supaya uangnya masuk buat rakyat. Perusahaan itu daripada menggunakan dana atau dana promosi atau marketing atau penjualan yang gila-gilaan tapi belum tentu ada pembelinya, maka sekarang rakyat langsung menjadi penggunanya dan dia tidak perlu lagi cari iklan di media-media atau di koran atau dimanapun juga, cukup dengan getuk tular, sehingga dana promosinya itulah yang dibagikan kepada rakyat DKI. Dengan kita terus-menerus menggunakan, maka rakyatnya aman, produsennya juga aman, nggak perlu lagi nyari-nyari, karena marketing ini cukup dari mulut rakyat ke mulut rakyat. Itu namanya rekomendasi, cukup memberikan rekomendasi. Ini adalah cara adab untuk membangun rasa kompak, gotong royong di antara sesama warga Jakarta untuk memulihkan kembali ekonomi Jakarta. Bisa? Nanti pelan-pelan nanti akan kami latih oleh tim ekonomi adab. Nanti ada tim ekonomi adab yang akan mengajarkan bagaimana menggunakannya dan bagaimana supaya warga Jakarta dapat. Saya langsung yang akan memimpinnya. Karena setelah pandemi ini, semua UMKM bahkan perusahaan-perusahaan Jakarta itu banyak yang mengalami kesulitan, menurun omsetnya karena semua orang online, tetapi online-nya menggunakan aplikasi dari luar. Uangnya bukan untuk kepentingan warga Jakarta. Paham ya? Oke, saya mau tanya terakhir, ada yang mau bertanya tidak? Atau ada yang memberi saran nggak? Kalau tidak ada, saya mau pamit karena saya harus berangkat lagi ke lokasi berikutnya. Masih ada? Ada nggak? Jangan malu-malu, jangan sungkan. Belajar untuk kritis. Belajar untuk berani mengeluarkan keluhan hatinya. Jangan komentar. Ada? Ada nggak? Ada nggak yang mau bertanya? Ya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ngomong? Daripada mengeluh menangis di belakang. Ayo. Kan yang merit-merit gitu, yang susah dapat pekerjaan.
ini tadi saya bilang, itu yang saya sampaikan. Yang tadi saya sampaikan itu adalah lapangan pekerjaan, ya, cukup dari rumah ibu-ibu. Karena gini ya, saya kasih tahu, ekonomi keluarga jangan sekedar dipikir ditanggung oleh suami. Kalau kita kompak dalam rumah tangga, ibu juga dapat penghasilan, anak juga dapat penghasilan. Kalau ditambah-tambah, banyak jadinya. Dengan mengikuti program Getok Tular Adab ini, ekonomi warga akan aman. Kenapa? Karena uang itu masuk langsung ke rekeningnya warga Jakarta.